Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Anggraini. Saya mahasiswa semester 3 Prodi PGMI kelas A2. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan UTS pada mata kuliah belajar dan pembelajaran oleh dosen pengampu Ibu Yesika Novita Rahmi MPD. Baiklah, langsung saja kita membahas pertanyaan yang nomor 1. Pertanyaannya yaitu, seorang siswa mengalami keterlambatan dalam membaca, sehingga gurunya memberikan bimbingan secara rutin setelah selesai akhir pembelajaran. Setelah beberapa bulan, siswa tersebut mampu membaca dengan fasih dan mulai bisa menghafal. Jelaskan perbedaan antara proses belajar dan pembelajaran dalam kasus tersebut, serta peran guru dan siswa dalam proses pembelajarannya. Adapun jawabannya menurut saya yaitu yang pertama tadi, perbedaan dalam proses belajar dan pembelajaran, di mana proses belajar terkait dengan perubahan yang terjadi pada siswa karena pengalaman dan interaksi mereka dengan lingkungan. Untuk siswa yang terlambat membaca, proses belajar terjadi ketika siswa mencoba memahami dan memperoleh keterampilan membaca. Hal ini termasuk upaya siswa untuk berlatih, mengulang, dan menguasai informasi pembelajaran. Di sisi lain, pembelajaran adalah kegiatan yang menguasai informasi pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru untuk mempromosikan proses pembelajaran siswa. Dan dalam konteks ini, pembelajaran melibatkan metode dan strategi yang digunakan guru untuk mengomunikasikan keterampilan membaca. Adapun peran guru dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama, guru sebagai moderator. Yang dimaksud sebagai moderator yaitu guru bertindak sebagai perantara dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Dan dalam hal ini, guru memberikan bimbingan harian yang membantu siswa belajar lebih percaya diri dan lebih termotivasi. Yang kedua yaitu teacher. Yang dimaksud di sini yaitu guru bertanggung jawab atas pemahaman sederhana tentang materi. Berbagai metode pengajaran dapat digunakan untuk membantu siswa seperti permainan, latihan membaca, dan mengingat. Yang ketiga yaitu ada umpan balik. Umpan balik yang dimaksud di sini yaitu guru memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa dengan membantu mereka memahami kemajuan yang dicapai dan area di mana perbaikan diperlukan. Adapun peran siswa dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama ada partisipasi aktif, yang kedua itu ada umpan balik, yang ketiga ada motivasi. Di sini yang dimaksud dengan partisipasi aktif yaitu siswa secara aktif terlibat dalam pembelajaran seperti praktik membaca dan menghafal. Partisipasi ini sangat penting untuk pengembangan keterampilan mereka. Yang kedua itu tadi ada umpan balik yang diterima. Yang dimaksud umpan balik yang diterima yaitu di mana siswa harus menerima umpan balik dari guru dan menggunakan informasi ini untuk meningkatkan keterampilan belajar mereka. Yang terakhir tadi itu ada motivasi. Yang dimaksud dengan motivasi di sini yaitu siswa juga harus termotivasi untuk belajar dan harus siap menghadapi tantangan dalam proses membaca. Mungkin itu tadi pembahasan dari pertanyaan yang pertama ke nomor 1. Sekarang lanjut ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya yaitu, dalam proses pembelajaran di sebuah kelas, guru menggunakan media visual,
praktik langsung, diskusi kelompok, dan kuis interaktif dalam menyampaikan materi IPAS tentang sumber energi dan pemanfaatannya. Berdasarkan paparan di atas, identifikasilah jenis-jenis pembelajaran yang diterapkan oleh guru, serta jelaskan prinsip-prinsip pembelajaran apa saja yang tampak dalam proses tersebut. Lalu jelaskan mengapa banyaknya metode ini penting dalam proses pembelajaran. Oke, sekarang kita bahas jawabannya. Tadi pada pertanyaan di atas disebutkan proses pembelajaran diterapkan itu ada pembelajaran secara visual, pembelajaran dengan praktik langsung. Yang ketiga tadi ada diskusi kelompok, dan yang keempat tadi ada kuis interaktif. Nah, di sini yang dimaksud dengan pembelajaran visual yaitu di mana penggunaan media visual membantu siswa memahami konsep dengan baik melalui gambar, grafik, atau video yang relevan dengan materi tentang sumber energi. Yang kedua tadi yaitu pembelajaran dengan praktik langsung, di mana melalui praktik langsung siswa dapat mengalami dan menerapkan konsep yang telah dipelajari, seperti cara pemanfaatan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga tadi proses pembelajaran dengan diskusi kelompok, yaitu diskusi kelompok memungkinkan siswa untuk berbagi ide, bertukar pendapat, dan belajar dari satu sama lain yang akan memperkaya pemahaman mereka tentang materi. Yang terakhir yaitu pembelajaran dengan kuis interaktif. Di sini kuis interaktif memberikan kesempatan bagi siswa untuk menguji pemahaman mereka secara langsung dan mendapatkan umpan balik segera yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Adapun prinsip-prinsip yang digunakan atau diterapkan dalam pembelajaran ini yaitu prinsip yang pertama ada keterlibatan aktif, yang kedua pembelajaran kolaboratif, yang ketiga umpan balik, dan yang keempat itu multisensori. Di sini yang dimaksud dengan keterlibatan aktif yaitu di mana siswa terlibat secara aktif dalam proses belajar melalui praktik langsung dan diskusi yang meningkatkan retensi informasi mereka. Yang kedua itu ada pembelajaran kolaboratif. Yang dimaksud dengan pembelajaran kolaboratif itu di sini yaitu diskusi kelompok mendorong kolaborasi antar siswa yang satu dengan yang lainnya, di mana hal ini membantu mereka belajar dari perspektif yang berbeda dan membangun pemahaman yang lebih komprehensif. Yang ketiga yaitu ada umpan balik segera. Yang dimaksud dengan umpan balik segera yaitu kuis interaktif memberikan umpan balik langsung yang penting untuk memperbaiki kesalahan dan memperkuat pemahaman siswa. Yang keempat atau yang terakhir tadi ada multisensori, di mana penggunaan media visual dan praktik langsung menciptakan pengalaman belajar yang multisensori yang dapat membantu siswa dengan berbagai gaya belajar. Yang terakhir, adapun pentingnya banyak menggunakan metode pembelajaran dalam hal ini yaitu yang pertama untuk menyasar berbagai gaya belajar, yang kedua untuk meningkatkan keterlibatan, yang ketiga mendorong pemahaman yang lebih dalam, dan yang keempat yaitu meningkatkan keterampilan sosial. Di sini yang dimaksud dengan menyasar berbagai gaya belajar yaitu setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Dengan kita menggabungkan berbagai metode gaya belajar, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar yang beragam, sehingga siswa di sini memiliki kesempatan memahami setiap materi dengan baik. Yang kedua yaitu ada meningkatkan keterlibatan. Yang dimaksud di sini yaitu
Dengan menggunakan metode yang bervariasi dapat menjaga minat dan keterlibatan siswa. Pembelajaran yang monoton mungkin dapat membuat siswa cepat bosan. Sedangkan pembelajaran dengan metode yang bervariasi dapat menciptakan suasana belajar yang dinamis dan menarik. Yang ketiga yaitu mendorong pemahaman yang lebih dalam. Yang dimaksud di sini yaitu metode seperti diskusi kelompok tidak hanya membantu siswa dalam memahami materi, tetapi juga dapat mengembangkan keterampilan sosial komunikasi siswa. Mungkin ini tadi pembahasan dari pertanyaan yang nomor 2. Langsung saja kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Pertanyaannya yaitu, guru memberikan hadiah kepada siswa ketika dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Sedangkan di kelas lain, guru menggunakan peta konsep guna membantu siswa memahami jenis-jenis alat indera manusia. Coba jelaskan perbandingan pendekatan behaviorisme dan kognitivisme berdasarkan dua kasus tersebut, serta bagaimana masing-masing teori menjelaskan perubahan perilaku atau pemahaman siswa. Baik, langsung saja kita bahas dari jawaban nomor 3 ini. Yang pertama yaitu dengan pendekatan behaviorisme, di mana dalam pendekatan behaviorisme ini pemahaman dalam perilaku siswa dapat dijelaskan dengan prinsip penguatan. Hal ini membantu penguatan positif ketika guru memberikan hadiah kepada siswa yang memungkinkan mereka untuk menjawab pertanyaan dengan benar. Penguatan positif yang dimaksudkan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan, dan hal ini jawaban untuk pertanyaan secara benar di waktu yang akan datang, di mana siswa belajar bahwa jawaban benar akan menghasilkan hadiah dan mereka bersedia untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pembelajaran selanjutnya. Adapun proses perubahan perilaku pada pendekatan behaviorisme ini adalah di mana menekankan bahwa perilaku dapat diubah melalui respon dan rangsangan. Dalam konteks ini, hadiah bertindak atau berperan sebagai rangsangan yang memicu respon positif siswa, di mana siswa semakin dilatih berulang kali untuk menjawab pertanyaan dengan benar. Dalam hal ini menunjukkan perubahan perilaku yang diinginkan. Yang kedua yaitu dengan pendekatan kognitivisme. Dalam pendekatan kognitivisme ini hanya berfokus pada proses mental yang terjadi ketika siswa belajar. Dengan menggunakan peta konsep, guru dapat membantu siswa dalam memahami jenis indera manusia. Peta konsep membantu siswa mengatur informasi dan memahami hubungan antara konsep yang merupakan bagian penting dari proses kognitivisme ini. Adapun proses perubahan perilaku dalam pemahaman siswa dilakukan melalui cara pengelolaan informasi, di mana siswa tidak hanya menerima informasi pasif, tetapi juga aktif menerima informasi baru dengan pengalaman yang ada. Dengan menggunakan peta konsep, memungkinkan siswa untuk melihat keseluruhan gambar dan struktur informasi yang telah mereka pelajari, dan dapat membantu mereka membangun pemahaman yang lebih mendalam. Baiklah, itu tadi pertanyaan beserta jawaban dari soal nomor 3. Baik, di sini kita langsung saja bahas ke soal yang terakhir. Soal nomor 4 yaitu seorang guru mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat tentang beberapa isu sosial sebagai bentuk pendapat tentang beberapa isu dan mengajak siswa untuk membuat
proyek sosial bersama sebagai bentuk pengalaman nilai-nilai Pancasila. Coba jelaskan bagaimana pendekatan humanistik dan konstruktivisme tercermin dalam kasus tersebut, serta bagaimana dampak positif dari penerapan kedua pendekatan tersebut terhadap pengembangan karakter dan pemikiran kritis siswa. Langsung saja kita bahas. Yang pertama itu dengan melakukan pendekatan humanistik. Yang dimaksud dalam kasus ini, pendekatan humanistik tercermin melalui dorongan guru kepada siswa untuk mengemukakan pendapat mereka tentang isu-isu sosial yang ada, di mana pendekatan ini menekankan pentingnya pengalaman pribadi dan pengembangan diri siswa. Dengan memberikan ruang bagi siswa untuk berbagi pendapat, guru di sini dapat menghargai suara dan perspektif individu yang merupakan inti dari pendekatan humanistik. Hal ini juga menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, di mana siswa lebih merasa dihargai dan diakui. Yang kedua tadi itu ada pendekatan konstruktivisme. Dalam pendekatan konstruktivisme ini terlihat dalam ajakan guru untuk membuat proyek sosial bersama, di mana konstruktivisme ini berfokus pada bagaimana siswa membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Lalu dengan terlibat adanya proses sosial ini, siswa tidak hanya belajar tentang nilai-nilai Pancasila, tetapi dapat mengaplikasikannya dalam konteks yang nyata, di mana proyek ini memungkinkan siswa untuk berkolaborasi, berdiskusi, dan menciptakan pemahaman berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Adapun dampak positifnya yaitu yang pertama ada pengembangan karakter. Pengembangan karakter di sini ada empati dan tanggung jawab sosial, di mana melalui diskusi tentang isu sosial dan proyek bersama, siswa belajar untuk memahami perspektif orang lain dan mengembangkan empati. Hal ini penting dalam membentuk karakter yang peduli terhadap masyarakat. Yang kedua ada nilai-nilai Pancasila. Yang dimaksud di sini yaitu kegiatan ini juga membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, persatuan, yang penting untuk membangun karakter bangsa. Yang kedua dampak positifnya itu ada pemikiran kritis. Pemikiran kritis di sini yaitu ada analisis dan evaluasi. Yang dimaksud analisis dan evaluasi yaitu dengan mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat dan berdiskusi, mereka dilatih untuk menganalisis isu-isu sosial secara kritis. Hal ini dapat membantu mereka belajar untuk mengevaluasi informasi dan argumen yang berbeda. Yang kedua dan yang terakhir yaitu ada kolaborasi dan kreativitas. Yang dimaksud di sini yaitu di mana proyek sosial ini mendorong siswa untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang ada, yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir mereka secara kreatif dan kolaboratif. Dengan mereka belajar untuk mencari solusi yang inovatif dan relevan terhadap isu-isu yang dihadapi. Baiklah, mungkin sekian dari pembahasan soal-soal materi UTS belajar dan pembelajaran. Lebih dan kurangnya dalam penyampaian materi saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.